terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk, mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi dengan sandaran tangan diturunkan, melipat meja di hadapan Anda, membuka tutup jendela, serta Namaku Fen. Aku dari Maluku. Dan aku mengenal cinta karena melangkah. Aku menyukai diriku, mata, wajah, tangan. Aku bersyukur memilikinya. Hanya saja kakiku pendek, teramat pendek untuk luasnya hamparan alam yang Tuhan berikan. Hari ini, langkahku mantap meninggalkan sebuah bandar udara dengan nuansa biru. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Bandara yang mengabadikan nama pahlawan dengan julukan ayam jantan dari timur. Disinilah aku, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota yang terkenal dengan sebutan kota Daeng ini akan menjadi saksi jejak langkahku yang kesekian kalinya. Biar ku titip kenangan ke peraduan senja di ufuk barat sana, Pulau Langkadea, tujuan langkahku kali ini. Kusiapkan peralatan sambil mencari transportasi yang dapat membawaku ke sana. Lalu, kuhampiri tukang ojek yang akan jadi orang pertama yang kuajak bercakap, sekaligus orang pertama yang memboncengku sejak tiba di sini. Meski aku adalah orang kesekian kali yang diantaranya hari ini. Dan akhirnya tibalah aku di sini, pelabuhan Pautere Makassar. Aku disuguhi puluhan tiang-tiang kapal nelayan yang mengibarkan bendera merah putih kecil di antara keramaian aktivitas masyarakat sekitar. Pulau Langkadea merupakan salah satu dari 120 pulau yang berada di Kepulauan Supermonde, sebuah kepulauan yang membentang dari Kabupaten Takalar di selatan hingga Kabupaten Pangkajene Kepulauan di utara. Pulau Langkadea terletak di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau yang dikenal dengan Pangkep. Pulau tak berpenghuni ini menawarkan begitu banyak pesona keindahan. Bersama penumpang lainnya, aku siap membelah laut dengan sebuah kapal penumpang yang telah kami sewa, sebab tidak ada kapal reguler yang beroperasi menuju pulau tak berpenghuni yang akan kutuju itu. Aku termangu. Lagi-lagi, alam membuatku tersadar akan cintaku untuk kesekian kalinya. Pada pesona laut yang biru, ombak yang tenang, dan angin laut sejuk yang berhasil membuatku terpana. Gunung, hutan, juga pesisir telah banyak kutapaki, dan bagiku, itulah kekayaan yang takkan rela kujual. Aku terlanjur hanyut dalam petualangan, sampai aku sadar ada yang terasa hambar sejak aku mulai berteman dengan sebuah buku yang berjudul Fikih Tanya Jawab Sehari-hari. Isi buku ini membuatku banyak berpikir
bahwa ada yang salah dari perjalananku selama ini. Dan akhirnya, aku tiba saat gerimis mulai membungkus Pulau Langkadea. Bagiku, pulau tanpa penghuni ini cukup terlihat angker untuk pendatang baru sepertiku. Sebuah bangunan yang cukup besar menjadi tempatku bernaung dari hujan. Aku mencoba masuk ke dalamnya. Kondisinya menggambarkan bahwa bangunan ini jarang terjamah manusia. Dan akulah orang yang dipilih Tuhan untuk datang membersihkannya. Setelah itu, aku berjalan ke sisi bangunan dan menemukan penanda bahwa rupanya bangunan ini adalah sebuah musola. Cukup menarik untuk sebuah pulau yang tak berpenghuni ini. Terdapat bangunan ibadah yang cukup layak digunakan. Untuk menghapus kesendirian, masjid ini akan menjadi tempatku selama berada di pulau yang memiliki luas sekitar 3-4 kali lapangan sepak bola ini. Sepertinya waktu asar telah tiba. Sebuah sumur tua memudahkanku untuk bersuci dalam melaksanakan sholat asar. Yang menurut buku yang kubaca tadi, bahwa salat adalah amalan yang akan pertama kali dihisap di akhirat. Kali ini, matras tidurku menjadi sajadah dadakan, menjadi tempatku menghadap pada Sang Kuasa, mengabarkan padanya penemuan perjalananku kali ini. Mungkinkah ini sebuah sinyal darimu ya Roh? Jika iya, bimbing aku menemukannya. Biru mulai tersapu jingga di ufuk barat. Waktunya membangun tenda tempatku melepas penat malam ini. Doi ombak menghilangkan sunyinya Pulau Langkadea.
baca buku itu lagi di bawah selarik cahaya senja. Kubuka tiap halamannya dalam tiap teguk teh hangat yang menenangkan. Lambungku pun sudah mulai bereaksi. Pukul 20.00 menunjukkan waktu makan malamku telah tiba. Dengan bantuan sorot deadline-ku, aku membaca buku itu lagi sambil menunggu masakanku siap untuk disantap. Hitam semakin melunturkan langit. Aku tertidur lebih awal dari biasanya untuk dapat terbangun di sepertiga malam nanti. Sepertinya ada pesan dari musola tadi. Aku terasa diundang untuk bersimpuh di dalamnya lebih lama. Mungkin inilah rindu yang selama ini tak dapat kutafsirkan. Pada sudut pandang terakhir, rentetan perjalanan berebut untuk kuingat kembali. Aku tersadar bahwa ada yang salah selama ini. Ada yang sering kulewatkan selama ini. Aku lupa melibatkan zat yang menciptakanku bersama semestanya yang kukagumi ini. Aku lupa melibatkan Allah Azza wa Jalla. Aku begitu fokus meniti tiap jalur pendakian. Lupa bahwa tiap tarikan nafasku atas izin Allah. Aku terlalu kencang berlari di bibir pantai. Lupa bahwa tiap tarikan nafasku atas izin Allah. Lucunya, aku sering lupa pada yang menjadikan aku ada, sementara ketiadaan mengikutiku, kapan dan di mana saja. Terima kasih ya Allah. Engkau masih mengizinkanku menyapa sunrise pagi ini di Pulau Langkadea, bersama satu-satunya bangunan yang masih kokoh berdiri di sini. Ini akan menjadi awal perjalananku mentadaburi alam dengan menghadirkan pemiliknya di setiap sisi. Semoga kisah perjalananku ini menginspirasi masyarakat dan pemangku jabatan, bahwa untuk sebuah tempat wisata yang sejauh apapun dengan pemukiman, seharusnya tersedia masjid untuk mempermudah akses ibadah, sebab tak ada tempat manapun